Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan November. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan November. Karena ini general, ambil yang resonate, yang tidak resonate berarti bukan buat kamu ya. Kita akan pakai Celtic Cross kali ini. Dan kalau ada yang perlu dikonfirmasi akan aku konfirmasi. Mari kita mulai. Di dasar deck Four of Swords, istirahat, pemulihan hati, pemulihan badan, mengevaluasi, mereview tentang apa aja yang udah kita lewatin, apa aja pembelajaran kita dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan sebagian dari kalian mungkin memulihkan hati yang kecewa, hati yang terluka. Oke, kartu yang pertama. Lihat kartu yang pertama. Menarik nih di bulan November buat kamu ya. Two of Cups. Two of Cups itu berbicara soulmate, union. Bisa juga berbicara dengan ada hal menyenangkan yang akan muncul di realita kamu di bulan November. Yang berikutnya. Sun. Asik banget ya sumpah. Ini kan Two of Cups di sini Sun. Ini hal yang menyenangkan mau datang di hidup kamu. Tapi gini, mungkin karena energi Four of Swords ini ya, karena sebagian dari kalian mungkin semua ada sesuatu hal yang perlu kalian proses, terutama kekecewaan, kesedihan, atau hal-hal besar yang terjadi di hidup kalian perlu proses. Jadi kalian mungkin agak tidak menduga nih hal ini datang, kebahagiaan kalian bentuknya apapun ya, karena Sun itu adalah kartu paling happy di tarot. Cuman ini menjadi tantangan kalian, tapi lebih kepada aku ngeliatnya gini dalam hal tantangan, bahwa ketika kalian mungkin lagi sedih, lagi kecewa, atau lagi memproses pemulihan diri kalian, ketika semesta mendatangkan hal-hal baik, kalian terkejut atau kayak bertanya-tanya, apakah hal ini akan bertahan lama atau enggak gitu ya. Karena kalian baru aja atau baru keluar dari sesuatu yang membuat kalian berada di energi Four of Swords ya. Karena sebelum Four of Swords itu kan Three of Swords, di mana Three of Swords itu adalah kartu kekecewaan, kesedihan, patah hati, terluka. Tapi gini, kalian tidak akan menduga hal ini terjadi di bulan November. Bentuknya bisa macam-macam ya, dengan The Sun sebagai kartu yang jadi tantangan kamu. Bisa berbentuk orang, bisa berbentuk pekerjaan, bisa berbentuk sesuatu hal apapun lah yang menyenangkan, yang muncul tidak terduga ya. Jadi ini bukan sesuatu yang negatif, lebih kepada tidak terduga muncul ke realita kamu dalam artian menyenangkan. Lalu yang ada di alam bawah sadar kamu. Ten of Wands, segala beban berat kamu akan segera berakhir atau kamu sedang menuju akhir beban berat kamu. Karena apa? Ten of Wands itu energi orang yang lelah, orang yang capek, atau kecapean karena mengerjakan sesuatu, atau ada satu hal, satu siklus yang udah selesai. Misalnya kamu berada dalam siklus kegelapan nih belakangan ini. Nah, itu akan segera berakhir atau kamu sedang dalam proses menuju akhir dari siklus kegelapan atau apapun yang sedang bikin berat hati kamu. Yang berikutnya, fokus dan kekuatan kamu. Pertama, ini dengan Devil di sini sebagai fokus dan kekuatan kamu, bahwa kamu udah belajar banyak hal tentang diri kamu. Kamu udah mulai melihat tentang pattern-pattern apa yang ada di diri kamu. Misalnya kamu sadar nih, udah sadar ada hal-hal apa aja yang perlu kamu lihat dari diri kamu, dari hidup kamu, dan kamu mulai sadar nih untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif, membangun diri kamu dengan Devil. Karena sebenarnya Devil itu kan energi yang berat ya, energi toksik atau controlling, manipulatif, codependent. Tapi ini sudah jadi fokus dan kekuatan kamu, berarti kamu sudah melewati energi Devil dan kamu bisa sudah lebih bisa meregulasi diri kamu dengan baik. Kamu sudah lebih sadar tentang part-part apa di hidup kamu yang perlu kamu lebih perhatikan, seperti itu ya. Lalu yang berikutnya, di waktu lampau, Knight of Wands, kamu sedang kayak dengan Knight of Wands ini kamu di waktu lampau sedang membangun sesuatu, semangat, atau ada sesuatu apalah, kayak ada sesuatu yang menyalakan lagi nih, pelan-pelan. Karena di sini ada Sun ya, jadi kayak pelan-pelan kamu mulai keluar dari energi tadi nih yang membuat kamu kecewa, patah hati, atau capek. Secara general ada hal yang bikin kamu capek. Kamu mengerjakan sesuatu yang membawa lagi nih pelan-pelan semangat kamu, api lagi di dalam diri kamu, optimisme kamu, dan petualangan ya. Kalau Night of Wands itu juga bisa berbicara tentang petualangan. Dan petualangan itu bukan berarti harus selalu kayak keliling Indonesia atau touring kemana. Nggak harus, tapi bisa kayak kamu punya sesuatu hal yang baru dan kamu suka melakukan hal itu atau passion melakukan hal itu juga bisa suatu petualangan yang baru. Lalu di waktu yang akan datang, lihat ya, Queen of Pentacles di waktu yang akan datang. Atau yang akan kamu sambut nih secara perlahan-lahan kamu masuk ke dalam energi Queen of Pentacles. Ini berbicara apa? Kan aku bilang tadi ada hal-hal menyenangkan dengan desain di sini yang mau datang ke hidup kamu.
Pertama, kalau misalnya itu berwujud orang, misalnya teman-teman baru atau potensi jadi pasangan kamu ya, orang ini punya energi Queen of Pentacles. Gak masalah laki-laki atau perempuan. Tapi lebih kepada orang yang bisa diandalkan, omongannya bisa dipegang, stabil, dewasa, mengayomi. Karena lihat apa? Di sini dia tuh lagi merawat sesuatu ya, atau memperhatikan sesuatu. Sama aku melihat energi Queen of Wands seperti itu. Dan kalau berbicara karir, pekerjaan finansial, aku melihat progresi yang bagus dengan Queen of Pentacles. Karena apa? Queen of Pentacles itu orang yang kompeten, ahli di bidangnya, dan juga sama kayak King of Pentacles, tangannya itu dingin ketika mengerjakan sesuatu, dia ahli ya. Dia bekerja keras untuk menghasilkan abundance-nya dia. Di emosi kamu, Hierophant, ini kayaknya proses perjalanan panjang ya, perubahan cara berpikir, pendewasaan, mendalami diri, juga perjalanan spiritual. Dan ini bisa juga perjalanan mengenai konsep tentang sebuah hubungan yang sehat, hubungan yang ideal, hubungan yang kamu mau itu seperti apa. Karena ini Hierophant berarti ini sesuatu yang besar ya, signifikan sifatnya di hidup kamu. Dan aku melihat proses evolusi dengan Hierophant di sini ada Devil, tapi ini energi yang sudah berhasil kamu lewatin. Di lingkungan kamu, di sekitar kamu, clarity, kejelasan. Kalau misalnya ada sesuatu hal dengan orang-orang di sekitar kamu dan mungkin berpengaruh ya sedikit banyak tentang hal yang membuat energi kamu berat atau kamu capek, kamu akan melihat kejelasan tentang situasi ini, tentang orang-orang ini, atau menemukan solusi jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak. Yang berikutnya, Two of Swords. Two of Swords itu kalau di deck yang biasa aku mengartikannya sebagai kartu pilihan. Tapi di deck ini aku juga menambahkan arti tentang berdamai. Berdamai, memaafkan, kayak mengikhlaskan apa yang terjadi di waktu lampau. Karena tempatnya sudah di waktu lampau, kita move on, kita melanjutkan hidup kita. Kita memaafkan bukan untuk orang itu, tapi lebih supaya hati kita damai. Tapi dengan kartu ini sih aku lebih melihat bahwa semua pihak-pihak atau apapun yang berpengaruh pada mungkin luka kamu ya, kesedihan atau apapun itu, kayak kamu sudah bisa misalnya berbicara dengan orang itu, berdamai, dan bahwa kalian udah baik-baik aja sekarang. Dan yang berikutnya, wow, sumpah ya, ini ada di outcome. Di outcome kalian, Ace of Cups. Kayak Ace of Cups tadi aku udah bilang ya, tadi di awal udah ada Two of Cups, lalu ada The Sun juga di sini. Lalu ini ada Ace of Cups, bahwa ada sesuatu hal yang menyenangkan. Menyenangkannya combo gitu loh. Menyenangkan yang tadi aku bilang bisa berwujud orang, bisa berwujud sesuatu hal yang menyenangkan hati kamu. Misalnya tiba-tiba mendapat sesuatu, apapun itu ya, konsep sesuatu yang menyenangkan buat orang itu kan beda-beda ya. Lalu kalau misalnya ada suatu problem, ada suatu konflik atau apapun itu yang cukup membuat kamu banyak pikiran, membuat kamu susah tidur, atau menimbulkan ganjalan di hati kamu, aku melihat bahwa ada sebuah jalan keluar, ada solusi, ada titik terang dari situasi itu. Karena apa? Dia keluar dari air yang tertutup es gini kan. Kalau tertutup es itu kan air di bawahnya gelap. Tapi dia menuju cahaya nih, lihat ada cahaya di sini. Sama kayak apapun yang sedang kamu alamin sekarang, di bulan November ini kamu akan menemukan solusi, jalan keluar, dan itu semua yang terbaik untuk semua pihak-pihak terkait. Sebentar, aku mau konfirmasi. Tadi desan di sini ya. Ya, lihat ya. Desan dikonfirmasi sama death and rebirth. Ketika ada yang berakhir, ada sesuatu yang terlahir kembali. Bisa diri kamu terlahir kembali, kamu jadi versi diri kamu yang lebih baik, lebih bijak, lebih kuat, atau ada situasi yang baru, lingkungan baru, teman-teman baru yang lebih match, cocok vibe-nya sama kamu. Dan juga yang tadi aku bilang dengan Ten of Wands di sini ada sebuah siklus yang berakhir ya. Misalnya saat ini sebuah siklus kegelapan itu akan segera berakhir atau kamu menuju berakhir siklus kegelapan itu. Dengan death di sini. Lalu ada Knight of Cups, ada seseorang yang mau datang memberikan cupsnya ke kamu, menawarkan hatinya, atau bisa juga menawarkan permintaan maaf, atau ada yang mau berkomunikasi sama kamu dengan Knight of Cups di sini. Oke. Lihat, blossoming abundance yang luar biasa buat kamu. Lalu thinking man, dilarang overthinking, dan kalaupun misalnya kamu butuh
input ya, akan ada orang-orang yang membantu kamu melihat sebuah situasi dengan lebih jelas. Dan lihat ada abundance di sini menunggu kamu di bulan November. Satu lagi, beban berat kamu akan segera berakhir ya, dan tantangan apapun yang kamu hadapin sekarang itu sedang memproses kamu untuk semua hal baik atau berkat-berkat baru, kesempatan-kesempatan baru yang semesta mau datangkan di hidup kamu. Karena apa? Di sini ada sesuatu hal baru yang menyenangkan, ada desa, ada Ace of Cups, ada desa di sini, ada Two of Cups juga. Dan ini sesuatu yang tidak terduga. Aku dengan sesuatu yang tidak terduga ini tapi lebih artinya menyenangkan ya, karena tadi yang aku bilang di awal, si desain ini tempatnya ada di tantangan kamu, tapi aku lebih melihat itu bukan sebagai sesuatu hal yang negatif, tapi lebih kepada hal-hal yang menyenangkan muncul di hidup kamu itu kamu nggak menduganya, kayak kamu akan terkejut dan sangat happy ketika hal itu muncul di realita kamu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.